Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat cincau hitam dengan satu bahan aja. Siapa di sini yang takut makan cincau karena banyak rumor cincau itu mengandung boraks? Tenang aja ya teman-teman ya, buat kalian yang takut beli cincau di pasar, sok langsung aja cobain resep aku kali ini. Ini tuh cuma satu bahan, super simple. Buat kalian yang penasaran, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Untuk bahan yang aku beli itu cuma satu ya teman-teman ya, bubuk cincaunya. Tapi sebelum aku tunjukin bubuk cincaunya, kita rebus dulu air. Di sini aku bakalan rebus kurang lebih 2,5 liter karena takaran cincau aku tuh sekitaran segitu gitu loh teman-teman. Tapi kalau kalian mau buat 1 liter aja nanti bisa ditakar atau bisa diatur. Jadi nggak harus semuanya dibuat. Jadi ini 2,5 liter langsung aja aku rebus. Direbus seperti biasa aja. Ini tuh cara pembuatannya nggak seperti Nutrijel yang dimasukin langsung bubuknya. Jadi kita masak dulu airnya, baru kalau udah dimasak seperti ini kita langsung aja pindah tempat. Di sini aku udah siapin bubuk cincau hitam. Ini tuh 100 gram ya teman-teman ya. Kalau kalian mau buat 1 liter, ini tuh pakainya sekitar 40 gram. Cuman karena aku nggak mau nanggung-nanggung gitu loh buatnya, soalnya ini nanti aku bakalan buat video lagi, jadi langsung aja aku masukin semuanya. Karena 1 liter 40 gram, jadi ini 100 gram aku butuhnya 2 liter setengah. Jadi ini kita masukin aja ke dalam air yang udah mendidih atau udah panas, kita aduk sampai semuanya merata. Tenang aja, ini tuh teksturnya nggak sama kayak Nutrijel ya teman-teman ya. Dia tuh nggak beku sama sekali. Biasanya Nutrijel itu kalau kita masukin, salah masukin aja dia tuh kayak ngegumpal. Tapi ini walaupun aku masukin langsung banyak tadi, ini tuh nggak ngegumpal sama sekali. Kalau menurut kalian udah tercampur rata, kita langsung aja siapin tempatnya. Ini tempatnya aku pakai container box ya teman-teman ya. Jadi container food maksud aku. Jadi ini tuh aku lebih ke nunjukin ke kalian kalau ini tuh bisa dijual frozen food. Jadi kayak kita buat atau kita jualan cincau yang lebih sehat. Jadi ini tuh tanpa bahan pengawet, bisa awet berhari-hari di dalam kulkas. Jadi buat kalian yang takut beli cincau di pasar, sok langsung aja cobain resep ini. Karena tadi tuh aku beli 100 gram itu harganya cuma 10 ribuan teman-teman. Sedangkan aku lihat di pasar kita tuh biasanya kalau beli seperempat aja harganya tuh 5.000. Dan ini tuh kontainer yang aku pakai itu 750 ya teman-teman ya. Jadi masing-masing box ini tuh 750 milian gitu. Kalian bisa hitung sendiri berapa cuan yang bakal kita bisa terima. Tapi kalau saran dari aku ya, kalau kalian mau jualan, ini tuh satu box dijual 10.000 aja. Dan ini tuh udah untung banget. Ini jangan lupa gelembungnya diilangin biar hasilnya tuh bener-bener super mulus banget. Ini kalau udah selesai dibiarin, maksud aku setelah dimasuk-masukin kita langsung aja tunggu dingin ya teman-teman ya. Setelah beberapa saat dia tuh bakalan beku. Dan ini tuh setelah aku keluarin dalam kulkas. Jadi ini tuh kemarin karena aku buatnya udah kecapean banget, jadi aku langsung aja setelah dia dingin aku masukin ke dalam kulkas. Dan ini setelah 2 harian gitu. Jadi ini 2 hari aja teksturnya masih cantik banget. Jadi ini aku lebih rekomen dimasukin ke dalam kulkas ya. Soalnya kan ini tanpa pengawet ya teman-teman ya. Jadi aku lebih kasih tahu banget. Jadi kita masukin aja di dalam kulkas dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini langsung aja kita potong-potong. Ini tuh dari teksturnya aja, serius ini mirip banget kayak cincau, baunya juga mirip. Jadi ini tuh bukan cincau KW. Nanti deh aku bakalan kasih tutorial cara buat cincau KW. Jadi kalau kalian penasaran, stay tune terus aja lah di video aku. Dan ini pastinya kalau kalian nggak punya kulkas, nggak perlu dimasukin kulkas, ini tuh bisa langsung beku ya teman-teman ya. Jadi ini tuh sistemnya kayak Nutrijel gitu, tapi lebih ke cepet banget sih bekunya, nggak kayak Nutrijel. Jadi kalau Nutrijel kan harus benar-benar dingin baru beku, kalau ini tuh nggak harus dingin, kita diemin aja tiba-tiba dia bakalan keras gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian nggak punya kulkas, tenang aja, ini bisa banget dibuat di rumah. Jadi ini langsung aja aku potong-potong mirip banget kayak cincau gitu. Ini kalau kalian mau jualan, aku rekomen banget. Ini tuh bisa dijadiin peluang bisnis pas bulan puasa nanti ya teman-teman ya. Bentar lagi kan udah bulan puasa, jadi kita harus banget prepare gimana caranya nanti pas bulan puasa itu kita cuan. Tapi tenang aja teman-teman, kalau kalian nggak mau jualan satu varian ini aja, nanti next time aku bakalan buatin juga cincau hijau yang dari daunnya juga. Pokoknya wajib banget sih stay tune terus. Soalnya ide bisnis aku tuh modalnya gak banyak-banyak. Soalnya kalau kita pakai modal yang banyak, aku juga takut mubazir ya kan. Karena setiap hari juga aku tuh buat video. Jadi kalau mahal-mahal menurut aku lebih mubazir gitu loh. Jadi aku lebih seneng kasih ide bisnis tuh yang murah-murah aja. Dan ini dia hasilnya setelah aku potong-potong. Hasilnya bener-bener cantik banget, mengkilat ya teman-teman ya.
Ini tadi tuh aku cobain serius walaupun gak pakai gula, cincaunya tuh manis banget. Dan kalau kalian penasaran ini tuh nanti aku mau olah jadi apa, stay tune terus. Aku bakalan buat 2 video buat cincau ini. Semoga video ini tuh bermanfaat buat kalian. Terima kasih banyak. Thank you.